Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini YouTube-nya kalau kemarin tuh kayaknya isinya banyakan ini ya, lebih serius gitu. Hari ini mungkin saya waktu itu sempat main ke YouTuber di Kasegeran. YouTuber kampung gitu ya. Dia cerita sebetulnya masnya bisa jadi YouTuber. Yang diceritain ya sehari-harinya sebagai aktivitas harian, sering pergi ke desa, ketemu dengan orang dan lain sebagainya. Dan karena itu saya coba ikuti, siapa tahu selain bukan mau cerita harian saya sih, tapi mungkin ada konten-konten yang bisa bikin tetap ada isinya, ada substansinya, tapi juga disampaikan secara lebih santai. Oke, kita mulai saja. Malam ini saya agendanya yang pertama minum obat dulu. Minum obat, jadi saya udah 1,5 bulan kena penyakit yang sebetulnya penyakitnya ya meningkat ini. Biasanya sebetulnya penyakit inilah yang sering dialami aktivis yang hidupnya dulu nggak baik gitu, nggak sehat. Jadinya saya kena asam lambung, itu biasa ya, asam lambung, tipes mah itu penyakitnya aktivis, ketambahan dengan batu empedu. Ada batu empedunya, banyak makan gorengan kali ya. Kalau asam lambung katanya sih banyak mikir, jadi apa-apa dipikir. Saya minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini harus lebih rajin minumnya obatnya. Mohon biar doa teman-teman biar sembuh. Dan saya sedang nyiapin minum ini buku ya, hasil disertasi saya. Jadi ya buku ini baru saya dapat kemarin, baru dikirim, yang nerbitin Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jogja, sekolahnya pemerintah. Mereka nerbitin buku dari disertasi saya. Kebalik ya, judulnya disitu nggak kelihatan tuh. Judulnya Kebijakan Reforma Agraria di Era Susilo Bambang Yudhoyono dari Formulasi ke Implementasi. Ini bukunya judulnya akademik banget. Tapi sebetulnya di sini itu saya menceritakan tentang satu land reform yang diklaim sebagai land reform terbesar di Indonesia pasca reformasi di era SBY. Jadi land reform yang dilaksanakan di Cipari, di salah satu wilayah di Cilacap, yang waktu itu diklaim oleh SBY sebagai satu land reform terbesar. Tapi banyak sekali ternyata masalah-masalah, tantangan-tantangan, dan pertarungan-pertarungan kepentingan di balik land reform yang diklaim terbesar itu. Nah, ini buku ini isinya tentang itu. Jadi
di situ bicara sebetulnya bagaimana terbentuknya ada relasi antar aktor gitu ya. Relasi antar aktor, ada perusahaan, kemudian ada pemerintah di skala nasional maupun ada eksekutif ya, skala nasional, provinsi, kabupaten gitu ya, dari presiden, kepala BPN pada waktu itu, kemudian BPN provinsi, BPN kabupaten di Cilacap, kemudian ada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ada juga perusahaan ya yang waktu itu pemegang hak guna usaha, ada juga serikat tani yang waktu itu namanya serikat tani namanya Serikat Tani Mandiri gitu ya. Dulu namanya Serikat Tani Merdeka, sekarang namanya Serikat Tani Mandiri, SETAM. Dulu SETAM, sekarang STAM. Dan ada juga anggota legislatif ya, DPR RI maupun DPRD. Kemudian ada aktor LSM, masyarakat sipil ya, maupun akademisi. Saya juga terlibat di dalamnya, di dalam proses itu, baik dalam kerangka waktu itu sebagai mahasiswa, kemudian sebagai NGO, atau juga pada saat saya berpolitik bareng dengan Budiman Sujatmiko di Rumah Aspirasi Budiman. Nah, antar aktor itu mereka punya ini peran masing-masing, punya subjektivitas, bagaimana mereka memandang reforma agraria gitu. Nah, di situ saya ceritakan tuh bahwa tidak semata karena konsepsi atau pembelajaran yang dimiliki, pengalaman pribadi, pengalaman hubungan dengan orang tua, pengalaman hubungan dengan masyarakat sekitar juga mempengaruhi gitu. Misalnya petani, kenapa sih mereka menuntut hak atas tanah? Karena mereka menganggap bahwa tanah ini memang tanah dia gitu, yang dulu dibuka oleh orang tuanya, dan kemudian mereka memperjuangkannya pada tahun-tahun 50-an, dan kemudian ada nasionalisasi, dan di situ juga ada pertarungan ya, kepentingan antara tentara pada waktu itu dengan serikat tani, baik yang serikat tani yang petani-petani biasa maupun mereka yang tergabung di dalam serikat tani yang waktu itu ada sebagian menganggap mereka berafiliasi dengan PKI. Teman-teman jangan bayangin PKI itu menakutkan ya. Pada waktu itu ya PKI itu kayak Golkar yang bisa saja menang di satu tempat, atau PDI yang bisa menang di satu tempat seperti sekarang. Jadi mereka legal pada waktu itu, dan itu ada pertarungan di situ. Dan itu pertarungan itu berlanjut terus. Jadi orang punya pengalaman, mereka punya pengalaman orang tuanya cerita ya diperlakukan dengan buruk, mereka diperlakukan seperti di tampungan begitu ya, diusir dari tempatnya kemudian ditampung di satu wilayah. Mungkin kalau dilihat lebih ngeri itu kayak camp gitu ya, tapi tidak sengeri camp sih, hanya ditampung di satu wilayah dan kemudian ya membentuk satu tempat di situ. Jadi perjuangan ini sudah dilakukan panjang. Zaman Orde Baru mereka tiarap, meskipun ada juga perlawanan, tapi ada istilah ya kalau ada yang ngelawan, kalau nggak dikebuk, tahu-tahu nggak pulang gitu ya. Ada juga yang ceritanya dikebumikan. Kebumikan itu berarti mereka udah nggak hidup lagi gitu. Ada juga yang di penjara, ada yang dikurung, ada yang dipukul dan lain sebagainya. Itu pengalaman itu membentuk seseorang untuk melakukan perlawanan. Begitu juga misalnya ada di kalangan pemerintahan, dalam hal ini misalnya legislatif. Budiman Sujatmiko meskipun dia di legislatif ya dia berusaha untuk memperjuangkan karena dia memang pernah berjuang di wilayah tersebut gitu ya. Jadi punya pengalaman berhubungan dengan masyarakat.
cerita lainnya mungkin misalnya juga waktu itu kepala BPN dia punya pemahaman konsepsi tentang reforma agraria, meskipun terakhir-terakhir ada perubahan begitu yang saya kira titik poinnya itu yang ingin saya ceritakan, ada pendangkalan atau banalitas terhadap makna reforma agraria di hampir semua lini ya. Jadi reforma agrarianya yang harusnya dimaknai sebagai satu perubahan relasi, akhirnya hanya bagi-bagi tanah gitu ya. Harusnya itu memberi keadilan bagi masyarakat, ya masyarakat bagaimana mau mendapatkan tanah kalau harus ada kompensasi begitu. Dan relasi antar aktor itu terjadi ya, masing-masing punya kekuatan dan juga punya sisi di mana dia tidak berkuasa penuh. Misalnya saya contohkan ya, RSA mungkin dia punya HGU, dia juga bagian dari ya waktu itu bisnis tentara begitu, tapi tidak sepenuhnya di lapangan petani juga menguasai lahannya gitu. Jadi ya kalau kata Foucault itu ya memang kekuasaan itu ada di mana-mana ya, tidak tersentral pada satu tempat. Meskipun kita lihat tetap dalam hal ini peran negara kekuasaannya lebih besar begitu, sehingga kemudian reforma agraria yang harusnya baik bagi masyarakat justru banyak berdampak buruk bagi masyarakat. Nah ini salah satu lagi isinya gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya di bagian saya ceritakan bahwa ada land market, tapi ini land marketnya mungkin bukan perusahaan transnasional ya, bukan kapitalisme besar, tapi land market antara waktu itu kepala desa dengan dalam tanda kutip botohnya atau temannya yang punya duit, sehingga kemudian masyarakat yang tidak mampu membayar kompensasi dibayari oleh dibeli gitu ya, dibayari dulu oleh orang yang punya duit. Nah menariknya si orang yang punya duit ternyata juga rugi gitu ya, karena dia punya sertifikatnya tapi existingnya tanahnya itu masih dikelola petani atau petani menjual lagi. Nah, jadi banyak nih problematikanya ada di situ. Nah ini disertasi saya memang tulisan ini juga sebagian diantaranya juga saya masukkan di satu jurnal internasional ya, di Land Use Policy, dan alhamdulillah itu jurnal Q1 begitu yang bereputasi, dan ya saya bersyukur itu bisa dimuat di situ, sehingga mungkin dalam konteks internasional bisa memberi sumbangsi pengetahuan. Dan yang paling penting sebetulnya saya ingin bilang bahwa bagaimana sih pemerintah itu melakukan reforma agraria dengan baik ya. Berefleksi dengan apa yang dilakukan SBY. Ada juga yang nanya nih ketika, terus bagaimana Mas dengan Jokowi? Saya udah nulis sebelum buku ini terbit, tapi disertasinya sudah jadi. Saya nulis di koran Tempo, saya bilang bahwa apa yang dilakukan oleh SBY diulangi lagi oleh Jokowi. Terjadi lagi pendangkalan reforma agraria. Oke. Ya, jadi itu sekelumit tentang buku ini. Nanti mungkin saya sih katanya rencananya akan ada yang ngajak podcast untuk bicara lebih dalam tentang isi buku ini. Oh iya, di Facebook itu saya tulis saya memang pengen dimuat di ini lebih akademik gitu ya, yang nerbitin STPN Press, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Jadi ini satu sekolah tinggi, tempatnya di Jogja, yang isinya adalah ya calon-calon pegawainya ATR BPN. Salah satunya ya, jadi kayak sekolah dinas begitu. Dan mungkin di pengantar mungkin rektornya itu disebutkan juga ini semoga memberi inspirasi bagi, karena saya sebetulnya bukan orang STPN ya, semoga memberi inspirasi bagi teman-teman STPN dan pastinya menambah khazanah pengetahuan. Ini bagi rektornya itu sebagai bagian dari identifikasi
problem di mana nantinya ke depan diharapkan reforma agraria itu lebih baik. Ini rencana besok saya minta tolong istri untuk dikasihkan ke ya, saya berhutang dengan tentu saja promotor saya, Prof. Sus. Beliau membimbing saya, dan satu hal yang membuat saya semangat ya, itu karena sempat ya namanya sekolah itu ya, kalau progres itu ada kayak rapat progres itu ada 10 sampai 15 dosen, dan kita di awal-awal itu ngadepin itu dan lumayan shock juga karena kayak apa ada tekanan psikologis gitu. Dan Prof. Sus itu waktu beliau saya maju, dia manggil saya dengan kata ayo Red maju. Itu membuat saya sebetulnya tidak terlalu kenal beliau ya, dan beliau juga tidak kenal saya, tapi panggilan itu mungkin membuat orang juga ternyata apa ya, kayak semacam dekat, sehingga kemudian menambah semangat saya. Dan mungkin juga dosen-dosen lainnya juga mikir karena Prof. Sus juga senior di UGM. Itu subjektif lah. Kemudian yang kedua nanti saya akan kasih ke ini buat Mas Ari Cito. Istilah banalitas itu dari Mas Cito. Kalau ini sih temen gitu ya, teman seperjuangan. Meskipun beda angkatan, tapi saya mengenal Mas Ari Cito, dan Mas Ari Cito sedikit mengenal saya, dan dia yang ngasih banyak semacam pengetahuan atau pengalaman. Bedanya seorang sarjana S1, S2 dan seorang doktor. Dan saya di situ kemudian saya menemukan begini toh untuk bikin disertasi. Itu Mas Cito yang banyak ngajari. Jadi saya akan kirim juga bukunya, dan kemudian lainnya saya akan kirim ke teman-teman yang dulu sangat membantu ya. Bu Gayatri sangat membantu punya urusan administrasi, itu beliau yang sangat membantu kita ngurusin itu, dan saya bersyukur sekali bisa lulus 4 tahun 3 bulan gitu, lumayan cepat sih. Untuk S3 ya lumayan cepat, tengah-tengah lah gitu. Dan Bu Atri sangat membantu. Kemudian Prof. Kum yang waktu itu ketua program studi, dan Prof. Yun, dan juga Pak Jeremy Tias ya, Jeremy, dan untuk perpustakaan di MAP. Semoga bisa menambah hasanah pengetahuan. Ya, itu mungkin agenda besok. Saya rencana akan kirim itu. Dan besok agenda lain adalah jam 10 ada Zoom. Ini satu dengan inkubator gitu ya. Kita dapat undangan untuk Zoom dengan sebuah inkubator startup ya. Jadi RPP SLH juga punya startup namanya iCoconut. Websitenya icoconut.co.id. Itu satu startup. Bagaimana kita mengatasi problem untuk di level bawah. Banyak penderes atau pengrajin gula yang mereka hidupnya berada di bawah, dan kita ingin up ya, sehingga mereka meningkat pendapatannya. Selain juga tentu ada jiwa social entrepreneur juga di situ. Ini ya model-model anak muda sekarang. Pakai startup di jam 10. Kemudian yang ngerjain laporan,
ngerjain proposal untuk di Brau bareng dengan teman-teman lain, diskusi juga. Siang harinya mungkin rapat dengan teman-teman. Besok Sabtu akan ada pelantikan Ikatan Alumni FISIP Unsud. Jadi mungkin besok kita persiapan. Rencana sore ketemu dengan teman, dia lagi S2, kita mau ngobrol-ngobrol tentang tesis dia. Oke, sekian dulu untuk malam ini. Terima kasih. Kalau anggap ini menarik silakan like ya. Syukur mau subscribe atau komentar di YouTube. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.